Dimulai langsung aja, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas wa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du nukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, sebelum kita memulai kajian kita, karena situasi saat ini kita masih di bulan Syawal, maka secara pribadi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu 'am wa antum bi khair. Mudah-mudahan segala amal kita di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa melanjutkan amalan-amalan baik yang kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin. Setelah bulan Ramadan, yakni bulan Syawal dan bulan setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya mudah-mudahan setelah ini kita lebih semangat lagi di dalam mengikuti kajian-kajian yang kita laksanakan ini. Untuk pembahasan kita pada kesempatan ini, insya Allah kita akan melanjutkan beberapa bab atau fasal masih dalam bab muamalat yang insya Allah secara spesifik kita akan membahas pasal tentang muzara'ah dan mukhadarah, dan jika ada kesempatan insya Allah kita lanjut dengan pasal yang menjelaskan tentang ihya'ul mawad. Baiklah, untuk pembahasan pertama kita akan bahas tentang pasal faslun fi ahkamil mukhadarah. Pasal yang menjelaskan tentang hukum mukhadarah. Jadi, dalam bab ini ada namanya mukhadarah, ada namanya muzara'ah. Yang disebut dengan mukhadarah itu adalah amalul amili fi ardil maliki bi ba'd ma yakhruju minha wal badru minal amil. Itu kalau mukhadarah. Ini mukhadarah itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang amil, seorang pekerja, fi ardil maliki, di lahan milik seorang pemilik, orang lain, arti malik,
yang memiliki lahan, milik lahan, bi ba'dhi ma yakhruju minha, dengan upah sebagian hasil yang keluar dari lahan tersebut. Wal badru minal 'amil. Sedangkan benihnya berasal dari amil atau pekerja. Jadi di sini akad mukhabarah itu adalah kerjasama dalam mengolah lahan. Kerjasama dalam mengolah lahan. Yang satu pemilik lahan, yang satu itu amil. Ya. Yang satu milik lahan, yang satu amil atau pekerja. Nah, benihnya itu berasal dari amil. Ya. Benihnya berasal dari amil. Ini namanya mukhabarah. Sedangkan hasilnya itu diambil upahnya, ya, upah dari kerjasama yang dilakukan oleh amil ini, amil dan malik pemilik lahan itu, ini upah dari apa yang dilakukan oleh amil pekerja ini diambilkan dari hasil panen dari lahan tersebut. Nah, ini namanya mukhabarah. Benihnya dari amil, lahannya ini pemilik lahannya itu milik si pemilik lahan. Upahnya itu dari hasil panen. Ini namanya mukhabarah. Ini hukumnya gimana nanti kita jelaskan. Kita pahami dulu itu apa itu mukhabarah. Kalau muzara'ah apa? Kalau muzara'ah itu sebenarnya perbedaan antara muzara'ah dan mukhabarah ini tipis, ya, tidak terlalu berbeda secara secara perbedaan yang jauh, ya. Ini sama-sama kerjasama dalam mengolah lahan. Jadi kalau mukhabarah tadi itu ada pemilik lahan, ada penggarap atau amil. Sementara benihnya dari amil. Kalau muzara'ah, benihnya itu dari pemilik lahan. Ya. Jadi bedanya itu cuma, jadi pengertiannya muzara'ah itu adalah amalul amili fil ardi bi ba'di ma yakhruju minha wal badru minal malik. Bedanya cuma itu. Kalau mukhabarah tadi wal badru minal amil, kalau muzara'ah al badru min al malik. Jadi kalau muzara'ah benihnya dari pemilik lahan, kalau mukhabarah benihnya dari pemilik dari amil, dari penggarap, pekerja atau penggarap. Itu kalau muzara'ah. Bedanya cuma itu saja. Nah, kerjasamanya sama dalam arti penggarapan kerjasama dalam menggarap lahan. Tapi lahannya milik orang lain. Ya, lahannya milik orang lain, pemilik lahan. Ya. Kalau mukhabarah tadi benihnya dari amil, kalau muzara'ah benihnya dari malik, pemilik lahan. Upahnya diambilkan dari hasil panen.
sebagian dari hasil panen. Ya, sebagian dari hasil panen. Ini akad muzara'ah dan mukhabarah ini sering dipraktekkan di masyarakat kita, ya, kalangan petani khususnya itu, ya. Gimana hukumnya? Ini yaqul al-mu'allif rahimahullah wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarrata lahu juz'an ma'luman min rai'iha lam yajuz. Jadi wa idza dafa'a, dan jika menyerahkan siapa seseorang ila rajulin, kepada orang lain, pada orang laki-laki, ardon, sebidang tanah, lahan, liyazra'aha, untuk ditanami, liyazra'aha, agar menanam siapa rajul hal terhadap ardon, wa syarrata, dan mensyaratkan lahu, bagi syakhsun, ya, lahu, bagi rajul, ma'luman, juz'an, bagian, ma'luman, yang diketahui, min rai'iha, dari hasilnya lahan, lam yajuz, maka tidak boleh. Jadi jika seseorang menyerahkan lahan, ya, lahannya kepada orang lain, kepada orang laki-laki, orang lain, untuk diolah, ditanami, ya, untuk ditanami, untuk diolah, dan mensyaratkan bagian yang maklum, bagian yang diketahui dari hasilnya, mensyaratkan bagian yang maklum, bagian yang diketahui dari hasilnya pada lelaki tersebut, lam yajuz, maka apa yang dia lakukan ini tidak diperkenankan. Ini dalam hal ini pengarang kitab menganggap, ya, bahwa muamalah yang model seperti ini, yaitu mukhabarah berarti ini, ya, itu menganggap bahwa praktek muamalah seperti ini tidak diperkenankan, tidak boleh, sah, ya, tidak boleh. Jadi mukhabarah itu, dalam sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i, bahwa mukhabarah itu tidak boleh, tidak sah. Tapi An-Nawawi mengatakan bahwa mukhabarah itu boleh. Ini Imam Nawawi dalam hal ini mengikuti pendapatnya Ibnul Munzir. Taba'an Ibnul Munzir ikhtara jawaz al-mukhabarah. Ibnul Munzir itu memperbolehkan transaksi mukhabarah, muamalah mukhabarah itu. Ibnul Munzir membolehkan itu, dan Imam Nawawi itu mengikuti pendapatnya Ibnul Munzir. Adapun tentang muzara'ah, ya, muzara'ah ini juga sebagian ulama mengatakan bahwa muzara'ah ini juga tidak boleh. Dan ulama mengatakan bahwa muzara'ah ini juga tidak boleh. Kecuali nanti dijelaskan kalau muzara'ah itu bentuknya seperti musaqah. Ya, musaqah
Dalam musaqah itu kan akad penggarapan lahan, apa namanya, kebun kurma, kebun kebun anggur, sudah ada kebunnya, sudah ada tanamannya. Ini musaqah kan, si amil ini mengadakan kerjasama dengan pemilik kebun untuk menggarap kebunnya itu, yang mengairi. Dalam pembahasan yang lalu sudah dijelaskan tentang musaqah itu ya. Kalau musaqah itu boleh kalau musaqah. Maka muzara'ah yang dalam muzara'ah dalam hal penggarapan kebun, maka itu tidak bisa. Dia akan dijelaskan. Jadi selanjutnya yaqul mu'allif rahimahullah wa in akrahu iyyaha bidhahabin aw fiddatin aw syarrata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmati jaza. Jadi wa in akrahu, dan jika menyewa siapa pemilik lahan terhadap seseorang iyaha untuk mengolah lahannya, bidhahabin aw fiddatin, dengan ongkos berupa emas atau perak, aw syarrata lahu ta'aman ma'luman, atau mensyaratkan siapa pemilik lahan lahu terhadap amil ta'aman, ya, upah berupa makanan ma'luman yang diketahui, atau maklum atau diketahui, fi dhimmatihi, yang menjadi tanggungannya ya. Jaza, tanggungannya malik, ya, jaza, maka boleh akad. Namun jika pemilik lahan ini menyewa seseorang untuk mengolah lahannya dengan ongkosnya berupa emas atau perak. Kalau dalam konteks keindonesiaan, ya rupiah ya, yang mengacu kepada emas perak. Atau pemilik lahan mensyaratkan upah berupa makanan yang sudah maklum, makanan yang diketahui, yang menjadi tanggungan pemilik lahan. Jadi kalau ini boleh, kalau seperti ini boleh. Jadi apa istilah sifatnya ini apa? Menyewa orang untuk menggarap lahannya, pemilik lahan menyewa orang untuk menggarap lahannya. Nah, upahnya itu tidak diambilkan dari hasil panen, tapi diambilkan dari pakai ongkos lah, atau makanan yang maklum, yang diketahui, yang dalam tanggungannya si pemilik lahan. Ya. Diambilkan dari sumber lain lah, bukan upahnya itu tidak diambilkan dari hasil panen, tapi diambilkan dari sumber lain. Maka dalam hal ini tidak ada masalah. Kalau seperti ini berarti tidak ada masalah. Ya, kalau yang bermasalah tadi oleh sebagian ulama, yang dipermasalahkan tadi itu mukhabarah dan muzara'ah tadi itu karena upahnya diambilkan dari hasil panen. Sebagian dari hasil panen itu yang oleh para ulama itu yang dipermasalahkan. Makanya
hukum muzara'ah dan mukhabarah itu masih menjadi istilah di antara para ulama. Ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan. Jadi kalau sifatnya itu adalah mengupah, ya, mengupah pekerja itu, dan upahnya itu diambil sumber lain, tidak ada masalah. Tapi kalau apa namanya, seseorang itu memasrahkan pada orang lain sebuah lahan yang di sana telah terdapat pohon kurma yang sedikit atau tadi yang saya jelaskan tadi itu. Musaqah yang ada musaqah tapi kemudian melakukan akad muzara'ah dengan lahan itu. Jadi seandainya seorang memasrahkan pada orang lain sebuah lahan yang di sana telah terdapat pohon kurma yang sedikit atau banyak, kemudian ia melakukan akad musaqah dengan lagu tersebut pada pohon-pohon kurma tersebut. Akad musaqah tadi itu kan pemilik apa namanya, pekerja itu bagian menyiram, yang menyiramkan apa namanya, istilahnya itu merawat, ya, merawat kebun itulah sebenarnya gitu. Dan melakukan akad muzara'ah dengannya pada lahannya, maka hukum akad muzara'ah ini adalah diperbolehkan karena mengikut pada akad musaqahnya. Jadi kalau yang seperti ini berarti kalau musaqah itu para ulama mengatakan itu tidak ada masalah. Muzara'ah yang wajib diperbolehkan. Tapi kalau musaqah yang disertai dengan akad muzara'ah, musaqah melakukan akad musaqah, tapi dilakukan juga akad muzara'ah dengan pada lahan itu, dengan amil itu pada lahan itu, maka hukum muzara'ah yang seperti ini boleh karena mengikut pada akad musaqah. Jadi ini tadi hukum yang berkenaan dengan musaqah dan mukhabarah. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa hukum mukhabarah dan musaqah ini sebenarnya para ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Yang mengatakan boleh itu jika apa? Musaqah dan mukhabarah yang ini para ulama ada yang apa istilahnya tentang pengertiannya itu, ada yang mengatakan bahwa mukhabarah dan musaqah itu sama. Ada yang membedakan tadi itu kalau mukhabarah tadi itu apa al-bidhr atau benihnya itu dari amil, dari pekerja, sementara kalau muzara'ah itu benihnya dari pemilik lahan. Kerjasamanya sama, apa namanya, kerjasama dalam mengolah sebuah lahan, menggarap lahan. Ya. Hasilnya itu diambilkan dari sebagian dari hasil panen, atau upahnya diambilkan dari hasil panen. Ini kalau yang seperti ini bentuknya ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau yang seperti dia katakan tidak boleh. Kalau upahnya diambilkan dari sumber lain, kayak itu tidak ada masalah. Jadi, akad yang seperti itu, akad dalam pengolahan lahan, ya, tapi upahnya diambilkan dari sumber lain, kayak itu tidak ada masalah. Adapun kalau bentuknya muzara'ah mukhabarah seperti itu, sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau
musaqahnya apa namanya muzaraah itu musaqah yang dibari dengan muzaraah, dengan akad muzaraah, maka tidak ada masalah karena mengikut pada akad musaqah. Gitu. Kemudian untuk bab selanjutnya tentang Ihyaul Mawad. Ihyaul Mawad. Ihyaul Mawad itu artinya menghidupkan apa namanya tanah yang mati. Ihya itu artinya menghidupkan. Al-Mawad itu tanah yang mati. Tanah apa? Mawad itu artinya sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i, ya, ardun la malika, ardun la milka laha wa la yantafi' biha ahadun. Ya. Yang dikatakan Abdul Mawad, tanah mati. Tanah mati itu artinya ardun la milka laha, tanah yang tidak ada pemiliknya. Tanah yang tidak ada pemiliknya. Atau lahan yang tidak berstatus milik, nggak ada pemiliknya. Wala yantafi' biha ahad, dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang pun. Tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya. Itu namanya Abdul Mawad. Tanah mati, lahan mati. Jadi tanah atau lahan yang tidak ada pemilik. Ihyaul Mawad itu artinya apa? Ya, menghidupkan itu berarti. Menghidupkan tanah mati, menghidupkan tanah yang tidak ada miliknya itu. Apa namanya ya? Yang menguasai tanah yang tidak ada pemiliknya. Itu di dalam Islam itu diperbolehkan, tapi ada syarat-syarat dan ketentuannya yang harus diperhatikan. Yaqul mu'allif rahimahullah wa ihya'ul mawad jaizun bi syartain. Wa ihya'ul mawad, dan menghidupkan tanah yang mati atau mengolah tanah yang mati, mengolah. Ya, itu menghidupkan atau mengolah tanah yang mati, jaizun itu boleh. Bisyartaini, dengan dua syarat. Ya, ada dua syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi bagi seseorang yang ingin menguasai sebuah lahan yang tidak ada pemiliknya, atau ingin menggarap, mengolah sebuah lahan yang tidak ada pemilik. Yang pertama, an yakunal muhyi musliman. Hendaknya orang yang mengolah, al-muhyi, orang yang mengolah, orang yang menghidupkan tanah yang mati itu, ya, musliman adalah seorang muslim. Syaratnya pertama adalah orang yang mengolah tanah yang tidak milik ini adalah seorang muslim. Maka bagi orang Islam hukumnya sunnah malah, ya, mengolah bumi mati. Ya. Sawa'un adzina lahul imam amla, baik dengan izin imam atau tidak. Izin baik atas izin penguasa, khalifah, atau tidak, imam. Allahumma illa an ta'allaq bil mawad haqqun kana hamal imam qit'atan minhu wa ahyaha syakhsun fala yamlikuha illa bidul imam fil asah. Kecuali apa? Jika ada hak yang bersinggungan dengan tanah tersebut, dengan tanah mawad tersebut. Ya.
Seperti misalnya hamal imam qit'atan minhu. Imam membatasi sebagian dari bumi yang mati itu, fa ahya syakhsun, lalu seseorang ingin mengolahnya. Ya. Jadi penguasa itu membatasi sebagian tanah mawar itu. Lalu ada orang yang ingin mengolahnya. Maka seseorang tidak bisa memilikinya kecuali dengan izin dari sang imam, dari penguasa itu, khalifah. Ya. Ini menurut pendapat yang sahih. Berarti kalau tadi al-muhyi itu syaratnya itu harus seorang muslim, berarti kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, maka tidak ada hak bagi mereka untuk menghidupkan tanah yang mati. Meskipun sudah mendapatkan izin dari al-imam. Ya. Jadi al-dhimmi, amma al-dhimmi wal mu'ahad wal musta'man falaysa lahum al-ihya walau adzina lahum al-imam. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad. Apa kafir mu'ahad? Kafir dhimmi itu kan kafir yang tunduk terhadap khalifah dengan membayar jizyah. Itu kafir dhimmi. Ya, orang kafir yang tunduk terhadap pemerintah Islam, khalifah. Ya. Dan mau membayar jizyah, itu kafir dhimmi. Kafir mu'ahad itu kafir yang kafir yang masih dalam masa perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling menyerang. Itu kafir mu'ahad. Misalnya terjadi peperangan, kafir mu'ahad itu kafir harbi, ya. Musta'man juga kafir harbi. Karena orang kafir secara umum ada dua, itu ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Itu secara umum itu. Kalau kafir harbi, orang kafir yang tidak mau tunduk terhadap khalifah Islam dan tidak membayar jizyah, itu kafir harbi. Dan memerangi Islam, itu kafir harbi. Nah, kafir dhimmi tadi itu kafir yang tunduk terhadap khalifah Islam dan membayar jizyah. Itu kafir dhimmi. Nah, kafir harbi itu macam-macam. Ada yang mu'ahad, ada yang musta'man. Mu'ahad ini jadi yang orang kafir yang masih dalam masa tenggang, perjanjian. Ada perjanjian orang kafir harbi yang masih berstatus terjadi perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling berperang, ya, dalam masa tertentu. Misalnya kaum muslimin berperang dengan non-muslim, berharbi perang. Tapi kemudian mereka gencatan senjata dan melakukan perjanjian untuk tidak saling menyerang dalam waktu misalnya 1 tahun. Nah, maka selama 1 tahun ini tidak boleh antara kaum muslimin dan orang kafir yang melakukan perjanjian itu tidak saling membunuh, tidak boleh saling mengambil harta, tidak boleh. Itu namanya mu'ahad, karena mereka tadi mu'ahad. Ini kafir mu'ahad. Kalau musta'man itu adalah kafir yang diberikan izin keamanan oleh kaum muslimin, diberikan jaminan keamanan oleh kaum muslimin, itu musta'man. Misalnya
Nah, itu kafir harbi juga. Kafir harbi masuk ke wilayah kaum muslimin, kemudian oleh pemerintah, misalnya mereka ini dilindungi hak-haknya. Karena mereka membayar visa misalnya. Ya. Ada kafir harbi masuk ke Indonesia misalnya, kemudian mereka ini masukkan melalui visa. Visa itu kan izin tinggal. Izin tinggal ini yang kasih izin siapa? Pemerintah, negara. Maka mereka disebut mustakman. Mereka dijamin keamanan. Maka mereka ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh. Mustakman. Terkait dengan Ihyaul Mawad ini, tadi syaratnya pertama adalah harus Muslim, berarti kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman, falaysa lahum ihya, maka mereka tidak punya hak untuk melakukan Ihyaul Mawad. Tidak diperkenankan bagi mereka untuk melakukan Ihyaul Mawad, menghidupkan tanah yang mati, menguasai tanah yang mati, menguasai tanah yang tidak ada pemiliknya. Walau adzina lahumul imam, meskipun mendapatkan izin dari seorang imam. Dapat izin dari imam. Boleh. Jadi pertama harus Muslim. Yang kedua, antakunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun li muslim. Yang kedua, antakunal ardu, hendaklah ada ardu tanah yang mati itu, ardul mawad itu hurratan, merdeka. Hurratan artinya apa? Merdeka artinya tidak berstatus milik, tidak ada yang memilikinya, tanah bebas, tidak ada yang memiliki. Lam yajri 'alaiha milkun li muslim, yang tidak dimiliki oleh orang Islam. Tanah bebas lah ya, bukan milik siapapun atau tidak dimiliki oleh seorang Muslim. Ya, tanah bebas. Jadi kalau misalnya lahan yang pernah dihuni namun sekarang sudah tidak lagi, ya, maka statusnya adalah milik orang yang memilikinya jika memang diketahui. Jadi kalau memang lahan itu sebelumnya sudah ada yang menghuni, sudah ada yang sudah ada yang membuka lahan itu, tapi sekarang tidak lagi, ya. Sekarang tidak lagi. Karena misalnya sudah ditinggalkan, misalnya bagaimana, ya. Berarti statusnya sebenarnya apa? Fahuwa limalikihi innahu rifa musliman. Maka statusnya adalah milik orang yang memilikinya itu. Jika memang jika memang diketahui musliman kan baik itu muslim atau dhimmi, ya. Baik orang Islam atau kafir dhimmi. Berarti apa? Wala yamliku hadzal kharab bil ihya. Wala yumlaku hadzal kharab bil ihya. Lahan kosong tersebut tidak bisa dimiliki dengan cara ihyaul mawad, ya. Tidak bisa dimiliki dengan cara ihyaul mawad. Jika memang pemiliknya itu diketahui adalah seorang muslim. Jadi kalau misalnya ada tanah mati, ya, kemudian digarap oleh seorang muslim atau di ihyaul mawad lah ya, dikelola oleh seorang muslim, tapi kemudian ditinggalkan, ya, tidak dihuni,
jika memang pemiliknya ini diketahui, baik itu muslim atau non-muslim, maka tidak bisa kita melakukan ihya'ul mawat terhadap tanah tersebut. Fa in lam yu'raf malikuhu wal imaratu islamiyah fa hadzal ma'muru malun dhaif. Jadi kalau misalnya jika tidak diketahui siapa pemiliknya, namun puing-puingnya menandakan dibangun pada masa Islam, wal imaratu islamiyah, ya, puing-puingnya menandakan dibangun pada masa Islam, fahadzal ma'muru malun dha'i'un, maka lahan ini adalah mal dha'i'. Mal dha'i' itu artinya harta yang tersia-sia. Maka bagaimana statusnya? Bagaimana status tanah itu? Al-amru fihi bi ra'yil imam fi hifdhihi aw bai'ihi wa hifdhi thamanihi. Maka urusannya diserahkan pada keputusan imam pemerintah, ya. Mau dijaga atau dijual dan hasil penjualannya dijaga. Itu apa kata ini? Apa kata pemerintah? Ya. Mau dijaga atau dijual, apa dijaga ininya, penjual harganya, apa kata pemerintah? Itu terserah pemerintah. Wa sifatul ihya'i ma kana fil 'adati 'imaratan lil muhya. Wasifatul ihya dan cara melakukan ihya, sifatnya ihya itu atau cara melakukan ihya, cara menghidupkan tanah yang tak bertuan. Al-mawat itu tanah mati, tanah yang tak bertuan, tidak ada miliknya. Dan cara melakukan ihya, menghidupkan tanah yang tidak bertuan, maka nafil adati imaratan lil muhya, adalah dengan melakukan sesuatu yang secara kebiasaan dianggap bentuk pengolahan terhadap lahan yang diihya. Jadi makana sesuatu karena yang ada apa mafil adati dalam kebiasaannya, imaratan adalah bentuk, dianggap bentuk pengolahan lil muhya terhadap lahan yang diihya, yang dihidupkan, yang dikelola. Itu berarti mengikuti kebiasaan dan tradisi dari masing-masing daerah, bagaimana dia menghidupkan tanah tidak bertuan, mengolah tanah yang tidak bertuan. Dan ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tujuan yang dikehendaki oleh orang yang ingin mengolahnya. Maka fa idza arada al-muhyi ihya' al-mawad maskanan, kalau yang ingin mengolah tanah ini ingin yang dia kehendaki adalah membuat tempat tinggal sebagai rumah. Jadi kalau tanah yang tidak bertuan ini ingin dikelola sebagai rumah, menjadi rumah, maka syaratnya adalah apa? Tahwitul buq'ati bibina'i hitan, adalah memagari lahan, memagari lahan, lahan tersebut dengan membangun pagar, bibina'i hitan, dengan membangun pagar. Bima jarat bihi adatu dzalikal makan, ya. Dengan membangun atau memagari lahan tersebut
dengan membangun pagar dengan sesuatu yang berlaku secara adat, secara kebiasaan di tempat tersebut. Apa itu? Misalnya apa? Min ajur, au hajar, au qasr. Pagarnya itu bisa berupa batu bata, atau batu, atau bambu. Pokoknya ya dibangun apa namanya? Dikasih tanda lah bagaimana kita bikin rumah itu berarti harus ada pagarnya, harus ada tanah tersebut ya dibikin ya kayak tembok kita ya. Ya di tembok berarti. Di tembok berarti ya tanah itu yang menunjukkan bahwa itu dibikin rumah gitu ya. Kemudian juga disyaratkan juga apa? Saqfu ba'diha, memberi atap di atasnya, ya. Memberi atap, saqfu ba'diha, memberi atap sebagiannya, wa nasbu babin, dan memasang pintu, ya dikasih atap, dikasih pintu, dikasih pagar atau tembok, ya. Kemudian dikasih atap, dikasih pintu. Itu kalau ingin bikin rumah, kalau kita ihyaul mawad untuk rumah berarti harus ya dalam bentuk rumah. Rumah itu berarti harus ada pagar apa namanya? Ada temboknya, ada atapnya, ada pintunya. Kalau tujuannya ihyaul mawad itu untuk bikin kandang ternak, maka gimana cara ihyaul mawadnya? Tahwitu, fayakfi tahwitun duna tahwitus sukna. Jadi cukup membuat pagar yang lebih rendah, ya. Duna tahwitus sukna, cukup membuat pagar duna tahwitus sukna yang lebih rendah dari pagar rumahnya, ya. Wala yustaratu saqfu, dan tidak disyaratkan untuk dibuatkan atap. Tidak disyaratkan ditaruh atap. Jadi kalau ihyaul mawadnya tujuannya untuk buat kandang. Kalau tujuan ihyaul mawadnya adalah tujuannya adalah untuk mazra'ah, sebagai mazra'ah, sebagai sawah, ladang, maka disyaratkan untuk apa? Yajma'ut turab haulaha, mengumpulkan tanah di sekelilingnya, wa yusawwil ardha bikashi musta'lin fiha, ya. Mengumpulkan tanah di sekelilingnya, meratakan lahan tersebut dengan mencangkul bagian-bagian yang agak tinggi di sana. Kemudian apa? Wa qalmi munkhafidin, menimbun bagian-bagian yang berlubang, yang rendah. Wa tartibi ma'in laha, mengatur pengairan pada lahan tersebut. Bisyaqi saqiyatin min bid'in au hafril qanatin, dengan menggali sumur atau menggali saluran air. Itu kalau mau dibuat sawah, dibuat lahan pertanian. Artinya berarti harus dikotak lah, ya, dikasih tanda. Ya, tandanya pakai apa? Ditimbunin tanah, di garisnya, ya, garis tanahnya itu dengan menimbun tanah di sampingnya. Dia mengumpulkan tanah di sekelilingnya, meratakan lahan tersebut dengan mencakul bagian-bagian agak tinggi di sana. Jadi kayak sawah-sawah yang ada itulah, di kotak-kotak, gitu ya. Itu kalau memang sawahnya itu butuh pengairan, maka ya dibuatkan juga apa namanya sumur. Jadi kalau butuh pengairan, dibuatkan sumur juga.
menggali saluran air pokoknya. Wa in kafaha al-matar al-mu'tad lam yahtad li tartibil ma' 'ala as-sahih. Jika lahan tersebut dicukupkan dengan air hujan yang biasa turun, lam yahtaj li tartibil ma' 'ala as-sahih. Tidak butuh untuk mengatur pengairan menurut pendapat Nasr. Jadi tidak perlu untuk mengatur pengairan itu, tidak perlu bikin sumur kalau memang cukup dengan air hujan. Nah, kalau tujuannya ihya wal mawat adalah untuk bikin bustan, bikin kebun, gimana? Fajama'u turabi wa tahwidu hawala ardil bustan in jarat bihi 'ada wa ishtarat ma'a dhalika al-gharsu 'ala al-madhhab. Jadi kalau tujuannya ini buat kebun, berarti ia harus mengumpulkan tanah dan membuat pagar di sekeliling lahan kebun tersebut jika memang hal ini telah berlaku. Dan disyaratkan juga apa? Menanam sesuatu menurut pendapat apa? Menurut pendapat dalam mazhab, ya. Menurut pendapat mazhab bahwa disyaratkan juga menanam sesuatu al-gharsu, jadi harus ditanemin, ya, harus ditanemin berarti. Jadi kalau untuk di kebun berarti ya harus dibikin pagar, kemudian harus ditanemin al-gharsu, harus ditanemin. Kemudian wajib badrul ma' bi thalath syara'it, dan wajib memberikan air tersebut dengan 3 syarat. Terkait dengan air, api, dan rumput, ya, tidak terkait dengan air, api, dan rumput. Jadi kan air, api, dan rumput itu kan termasuk 3 hal yang apa? Tidak boleh seorang untuk menguasainya, tidak boleh dikuasai. Karena itu air, api, dan rumput ini adalah milik bersama, milik bersama. Sekarang bagaimana jika seorang itu berkaitan dengan air, api, dan rumput? Maksudnya air dan rumput ini yang di lahan umum, ya, di lahan umum itu, di lahan umum, maka tidak boleh seorang itu kemudian menguasai. Jadi bagaimana dengan pemanfaatannya gimana? Maka yaqul mu'allif rahimahullah wa yajibu badlul ma' bi 3 syarat. Wajib memberikan air dengan 3 syarat. Artinya air itu boleh diberikan kepada yang lain, ya, dengan 3 syarat. Pertama, an yafdula ala hajatihi. Jika air ini memang pada di lahan sendiri, maka ya otomatis ini air ini milik sendiri, ya. Jadi air itu kalau di lahan kita sendiri berarti otomatis air itu milik kita. Tapi kalau air itu di tempat umum artinya ya tempat umum lah, ya, maka tidak boleh seorang itu kemudian menguasainya sendiri untuk dirinya. Jadi kalau memang tempat umum, tapi jika itu air itu berada di lahan kita sendiri, maka air itu yang milik kita. Nah, maka air ini karena itu menjadi milik kita, maka kita tidak boleh atau tidak bisa
menyalurkan kepada yang lain, ya, kecuali dengan 3 syarat. Pertama, an yafdula ala hajatihi. Air tersebut lebih dari kebutuhannya. Kebutuhan pemilik air itu. Fa in lam yafdul bada bi nafsihi wa la yajib badlu li ghairihi. Jika air tidak lebih, air itu kurang, sedikit ya, tidak cukup. Untuk dirinya tidak cukup. Maka bada bi nafsi, maka ia berhak mendahulukan dirinya sendiri. Wa la yajib badluhu li ghairihi. Tidak wajib memberikannya pada orang lain. Kalau itu untuk kita sendiri tidak cukup, ya hanya untuk kita. Tidak wajib diberikan untuk orang lain. Orang lain itu butuh, tapi dia hanya cukup untuk kita, makanya untuk kita. Kita dahulukan. Jadi, pertama, yafdula ala hajatihi, harus melebihi dari kebutuhannya. Harus lebih dari kebutuhannya. Wa an yahtaja ilaihi ghairuhu linafsi oli bahimatihi. Yang kedua, air tersebut an yahtaja membutuhkan ilahi terhadap air itu siapa ghairu selainnya, selain pemilik air itu, linafsi untuk dirinya, oli bahimatihi atau untuk binatangnya. Jadi kalau apa namanya? Jika di sana terdapat padang rumput yang digunakan untuk mengembalakan binatang ternak dan tidak mungkin mengembala di sana kecuali dengan memberi minum air, ya, maka di sini dia boleh memberikan kepada orang lain, boleh memberikan air itu pada orang lain. Adapun memberikan air untuk tanaman orang lain dan tidak untuk pohonnya orang lain, maka tidak wajib. Tidak wajib bagi kita untuk memberikan air untuk tanaman orang lain dan tidak untuk pohonnya orang lain. Ini berkaitan dengan air. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna mimma yastakhlafu fi bid'in aw ainin. Ketika tersebut hanya guna hendaknya ada apa ayat mimma yastakhlafu. Mimma dari sesuatu, yastakhlafu yang yustakhlafu yang bisa diambil fi bi'rin di sumur awainin atau mata air. Artinya air tersebut masih berada di tempatnya. Tempatnya masih tempat keluarnya air dari sumber atau sumber. Jadi kalau misalnya air ini sudah diambil di dalam sebuah wadah, maka tidak wajib diberikan menurut pendapat yang sahih. Kalau sudah diwadahi, maka tidak wajib diberikan untuk orang lain menurut pendapat yang sahih. Tapi kalau itu masih ada di dalam sumur atau di mata air milik kita, ya, maka itu boleh diberikan kepada orang lain. Badul ma tadi ya. Badul ma tadi artinya boleh memberikan.
kepada orang lain. Nah, ketika wajib untuk memberikan air, maka yang dikehendaki dengan ini adalah apa? Mempersilahkan binatang ternak orang lain untuk mendatangi sumur. Jika milik air tidak terganggu pada tanaman dan binatang ternaknya sendiri. Tapi jika ia terganggu dengan kedatangan binatang ternak tersebut, maka binatang ternak tersebut ya kita larang untuk mendatangi sumur. Dan bagi para pengembalanya yang harus mengembalikan air, para pengembalanya yang harus mengambilkan air untuk binatang-binatang ternaknya, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi, sekira wajib memberikan air, maka tidak diperkenankan untuk mengambil upah atas air tersebut. Jadi wajib memberikan air itu memang ada orang lain, ada yang membutuhkan air itu, maka berarti kita tidak diperkenankan untuk mengambil upah dari air tersebut. Jika orang lain itu membutuhkan air kita. Yang dikatakan membutuhkan itu berarti misalnya orang lain itu kelaparan atau istilahnya ya kelaparan gitu ya, kalau enggak dikasih air mati, maka kita kan wajib ngasih air, karena kita punya air, maka wajib kita memberikan air kepada. Ini hal-hal yang berkaitan dengan Ihya'ul Mawad dan bagaimana kita seharusnya mengelola air yang kita miliki, ya. Jika memang mengelola ya, atau mentasarufkan, mengeluarkan air kita untuk orang lain, itu gimana ketentuan. Ya, wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup teman kita ini dengan baca tahlil sholawat biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. واغفر لي ولوالدي المؤمنين والمؤمنات واغفر لي ولوالدي المؤمنين والمؤمنات واغفر لي ولوالدي المؤمنين والمؤمنات. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.